Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Dita Permana dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan melakukan praktikum penerapan sifat koligatif larutan penurunan titik beku pada pembuatan es krim. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat larut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat larutnya. Sifat koligatif larutan itu ada 4. Yang pertama, penurunan tekanan uap larutan jenuh. Yang kedua, penurunan titik beku. Yang ketiga, kenaikan titik didih. Dan yang keempat adalah tekanan osmosis. Dan yang akan kita lakukan pada praktikum kali ini adalah penurunan titik beku. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui adanya penurunan titik beku larutan setelah ditambahkan zat larut. Jadi langsung saja kita ke praktikumnya, let's go. Baik, alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum kali ini diantaranya yang pertama adalah es batu, lalu baskom, ada susu, garam, tidak lupa kaleng, dan sendok. Langsung saja kita menuju ke praktikumnya. Pertama-tama kita masukkan susu ke dalam kaleng. Bebas ya, di sini kita bisa menggunakan susu, pop ice, atau langsung adonan es krim untuk membuat es krimnya. Tetapi di sini yang saya gunakan adalah susu. Lanjut kita masukkan es batu ke dalam baskom sampai mengelilingi kaleng tersebut. Es batu ini bahan dasarnya adalah air. Air memiliki titik beku 0 derajat Celcius. Dan nanti saat kita beri garam, suhu dalam air ini atau es batu ini akan turun menjadi minus derajat Celcius. Nah, sudah selesai. Lanjut kita beri garam atau taburkan garam di atas es batu tersebut. Fungsi garam ini adalah sebagai zat terlarut yang akan membuat titik beku larutan menjadi turun. Yang awalnya air ini adalah 0 derajat Celcius, ketika dicampurkan dengan garam menjadi di bawah 0 derajat Celcius. Suhu minimal yang kita butuhkan dalam praktikum kita kali ini adalah minus 3 derajat Celcius. Kita memutar-mutar atau memutar-mutar kaleng tersebut 10-30 menit searah jarum jam. Proses pemutaran ini adalah untuk memperkecil ukuran kristal es yang terbentuk. Jadi es yang di dalam semakin lembut dan menghasilkan busa yang sama atau homogen. Seiring kita putar, dia atau susu di dalam ini akan membeku. Hal ini terjadi karena proses perpindahan kalor atau panas dari adonan es krim ke campuran es batu, air, dan garam. Jadi panas yang ada pada adonan di dalam akan pindah keluar. Sebenarnya ada zat lain yang bisa menurunkan suhu. Ya, karena ketika pelarut murni ditambahkan zat terlarut, suhunya otomatis akan turun. Pelarut murni itu apa sih? Pelarut murni itu ya air tadi, dan larutan adalah campuran air dan garam. Bisa kita lihat di sini, baskom yang kita pakai untuk membuat es krim tersebut sudah terdapat bunga es atau kristal-kristal yang menandakan suhu di baskom ini minus 0 derajat Celcius. Nah, setelah 30 menit, ini saya sudah 30 menit memutarnya ya, kurang lebih. Es batu sudah mencair dan adonan di dalam kaleng sudah membeku menjadi es krim. Bisa dilihat. Selanjutnya kita pindahkan es krim di dalam kaleng tadi ke dalam mangkok.
dan es krim pun siap. Jadi kesimpulannya, adanya partikel terlarut mengakibatkan penurunan titik beku. Larutan akan membeku pada suhu yang lebih rendah dibandingkan pelarut murninya. Penggunaan wadah kaleng bersifat sebagai konduktor yang mempercepat proses pembekuan susu menjadi es krim. Garam berperan sebagai zat terlarut yang akan menurunkan titik beku es. Semakin banyak garam yang ditambahkan ke es batu, maka proses pembekuan es krim pun semakin cepat. Hanya itu mungkin praktikum kimia yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.